Artinya itu bersatu, bersaudara karena sesama warga bangsa. Hidup ini meskipun berbeda tidak harus berseteru. Ya. Dan bagaimana dua tempat yang tadi secara latar belakang kondisi yang berbeda itu mampu untuk benar-benar rasut sisi ukhuwah Islamiyah itu. Moderasi agama itu adalah sikap, perilaku, tindakan, memaknai. Nah, kalau Klaten cari kuresnya mana? Di Indonesia itu cara beragamanya nyaman. Yang bikin tidak rukun itu yang haruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, dalam acara podcast Ukhuwah, podcast kajian Islam Yayasan Jamaah Haji Klaten, yang pada hari ini kita bersama dengan Pak Dr. Haji Syamsuddin Asrofi yang telah hadir bersama kita pada saat ini. Bersama saya Wahid Saifuddin selaku salah satu sekretaris di Yayasan Jamaah Haji, dan pembicara kita pada hari ini adalah beliau Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Syamsuddin Asrofi MM. Kabaripun? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini nanti podcast kita akan mengambil tema berkaitan dengan strategi merajut ukhuwah Islamiyah masyarakat Islam, baik itu perkotaan dan juga perdesaan, Pak Sam, dalam perspektif tahun baru Islam 1446 Hijriah. Betul. Dan untuk itu para pemirsa dan juga pendengar yang berbahagia, kita akan sedikit mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan berkaitan dengan tema kita pada saat ini. Untuk kepada beliau, Bapak Dr. Haji Syamsuddin Asrofi MM, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Monggo, Pak. Terima kasih Mas Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da tahiyah. Saudara-saudaraku, masyarakat Klaten dan sekitarnya, utamanya kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai. Pertama, marilah kita senantiasa mengingat Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yang nyata-nyata kita rasakan pada hari ini. Kita dikaruniai sehat lahir dan batin, semoga itu bisa kita gunakan untuk beribadah, beramal, dan berjuang untuk kebaikan. Saudara-saudaraku semuanya yang kami cintai, kami sore hari ini atau waktu saat ini ingin membahas satu tema yang penting. Apa itu? Yaitu merajut ukhuwah Islamiyah. Tentu kita akan secara bertahap menjelaskan, satu, apa itu ukhuwah Islamiyah. Terus kedua, bagaimana cara merajut ukhuwah Islamiyah, dan yang ketiga, wujud-wujud kegiatan real apa yang memungkinkan terajutnya ukhuwah Islamiyah itu, baik manusia itu tinggal di kota maupun pedesaan yang memiliki karakteristik tersendiri. Pertama, apa sih ukhuwah itu?
Ukhuwah itu artinya adalah persaudaraan. Dari kata-kata akh itu adalah saudara, ukhuwah artinya persaudaraan. Al-Islamiyah itu persaudaraan Islam dalam pengertian persaudaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, kesamaan-kesamaan keyakinan sesama muslim dan seterusnya. Kenapa ini penting? Faktanya dengan ajarannya sering itu tidak senantiasa itu sama. Kalau ajarannya sih sudah sangat jelas, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang yang beriman itu menurut Al-Quran memang saudara. Tapi ayat itu kok dilanjutkan fa aslihu baina akhwaikum. Maka ikhtiarkan, upayakan, damaikan, islahkan, tumbuh berkembang di kalangan mereka. Artinya itu secara implisit ada peluang-peluang benih-benih konflik, meskipun sama-sama orang berimannya. Ternyata dalam sejarah panjang peradaban Islam, sesama muslim itu ternyata juga terjadi konflik-konflik kepentingan dalam sejarah peradaban Islam yang ada, baik dalam era khalifah atau kerajaan atau sampai sekarang dalam bentuk negara bangsa yang di mana-mana itu. Oleh karena itu, maka ukhuwah ini harus senantiasa diinformasikan, diajarkan, diteladankan, dan juga senantiasa dikembangkan. Terutama adalah untuk umat Islam, secara khusus adalah umat Islam di Kabupaten Klaten dan sekitarnya, baik yang tinggal di desa maupun di kota. Itu yang pertama. Sebenarnya konsep ukhuwah itu yang lengkap itu ada 3. Jadi 1 bersaudara, bersahabat, ya, sesama agamanya Islam. Kami menghormati karena sesama Islam, kami menolong karena sesama Islam, kami membantu karena sesama Islam, kami mencintai karena sesama Islam, dan seterusnya. Tapi nyatanya dalam sebuah negara atau masyarakat itu tidak hanya orang Islam itu bersama dengan orang Islam yang lain. Ternyata ada orang-orang yang memiliki keyakinan beragama yang berbeda. Nah, dari situ maka muncullah kesadaran pentingnya ukhuwah itu dilanjutkan. Dilanjutkan apa? Dilanjutkan menjadi ukhuwah watoniyah. Artinya itu bersatu, bersaudara karena sesama warga bangsa. Warga bangsa Indonesia, kalau orang Klaten ya sama warga Klaten. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun latar belakang sosial, ekonomi, politik, budayanya, kami sama warga Klaten itu memang diharapkan bisa rukun, guyub, bersatu, membangun sebuah ukhuwah sesama warga masyarakat Klaten. Lah, lebih dari itu bisa ditingkatkan nanti. Bersatu, bersaudara, rukun, guyub, tadi karena sesama anak bangsa, warga Indonesia, maka namanya ukhuwah watoniyah. Ukhuwah itu persaudaraan, watoniyah yang bersifat nasional keindonesiaan kita ini. Lah, ternyata hidup ini orang naik haji perginya ke Mekah, studi bisa ke Eropa, bisa ke Australia, bisa kemana-mana, Singapura, Malaysia. Ternyata di sana juga ketemu orang, yang orang itu juga beragam agamanya, etnisnya, sukunya, agama, keyakinannya. Maka disitulah pentingnya lagi adalah yang disebut dengan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Kita rukun, kita guyub, kita saling memuliakan, menghormati karena sesama-sama manusia. Jadi perspektifnya ada kemanusiaan, ada perspektif nasionalisme, dan ada perspektif Islamis, agama Islam.
Lah itulah saudara, sebenarnya kalau kita bisa memahami dengan baik, hidup ini meskipun berbeda tidak harus berseteru. Hidup ini berbeda, mungkin mau pilkada kayak sekarang itu pasti nanti kan berbeda pilihan. Boleh, karena memang demokrasi itu memungkinkan untuk berbeda pilihan. Tapi ingat, Anda orang Klaten, berbeda boleh, tapi tetap harus rukun, bersatu, tetap menjaga persaudaraan ukhuwah Klateniyah lah, seperti itu. Di antaranya seperti itu. Yang kedua, karakteristik masyarakat desa dan kota itu kan beda. Maka cara strategi merajut kerukunannya atau ukhuwahnya juga harus beda. Satu, orang kota itu cenderung berpikir rasional. Dan kadang-kadang saking rasionalnya berpikir praktis, pragmatis. Yang kadang-kadang dari sisi etika, sopan santun, tata krama kurang, begitu. Sebaliknya orang desa itu penuh sopan santun, perasaan yang mengedepan, rasionalitasnya kadang-kadang agak belakang sedikit. Nah, seperti itu. Ini strategi merajut ukhuwahnya juga harus beda. Kedua, orang kota itu sibuk, ya. Sibuk, sangat menghargai waktu. Sehingga ada ungkapan time is money, ya. Waktu ada senantiasa uang. Maka jarang sekali orang kota petan itu rawono. Bersama perempuan mencari kutu tidak ada. Ya dia kalau kepalanya rambutnya kotor dibawa ke salon. Di desa lain lagi. Desa itu waktu itu yang penting harmoni. Kurang produktif nggak masalah, tapi harus harmoni sesama kiri kanan dan saudaranya. Maka orang desa itu bisa itu bercerkama itu berjam-jam. Orang kota tidak mungkin itu. Maka ibu-ibu di kota itu cara mendidik anaknya juga beda dengan ibu-ibu desa lah. Bagaimana memanfaatkan waktu itu. Ketiga, orang kota itu karena kecenderungannya itu agak egois. Karena satu sibuk, kedua juga waktunya sedikit, maka dia lebih kecenderungannya mementingkan dirinya sendiri, baru orang lain. Kalau orang desa kadang-kadang berani berkorban untuk dirinya, untuk kepentingan bersama. Sehingga dalam sebuah agenda pertemuan itu, datang yang pertama dengan datang yang terakhir itu orang desa ya tenang saja ya. Tapi orang kota bisa itu nggak datang-datang ditinggal pergi ya, seperti itu. Nah, dari semua itu strategi merajut ukhuwahnya harus disesuaikan dengan suasana, kondisi, kebiasaan maupun juga karakteristiknya orang desa seperti apa, orang kota seperti apa. Itulah yang pentingnya sebuah kerukunan atau ukhuwah tadi. Lah, selanjutnya apa itu bentuk-bentuk sebuah kerukunan itu bisa terwujud? Ya, kalau yang muslim sebenarnya peluangnya banyak sekali. Sholat berjamaah 5 waktu itu memungkinkan orang bisa bertemu gitu. Tapi lagi-lagi orang kota itu banyak sibuk bekerja, jamaahnya tidak di lingkungannya, sering dalam perjalanan atau di tempat kerjanya, sehingga itu bisa tidak bisa maksimal untuk bisa tunaikan ibadah itu bersama keluarga atau lingkungan atau di komunitasnya, masjid sekitar, musola sekitar. Itu orang-orang kota kecenderungannya, kecuali yang sudah pensiun. Beda lagi itu. Seperti itulah. Oleh karena itu harus diciptakan bagaimana mereka bisa ketemu. Bahasa Islamnya ya diadakan acara-acara silaturahim dalam bentuk sarasiat. Biar itu bisa memenuhi kebutuhan mereka semuanya, apa ya, membicarakan kebutuhan hidup mereka. Satu, namanya lingkungan. Bersih itu kan kebutuhannya semuanya. Apalagi keamanan, semua kan butuh suasana aman. Ketiga, mungkin kesempatan belajar anak. Maka di kota kan sering muncul itu kesepakatan jam belajar dan seterusnya. Itu adalah cara-cara membangun sebuah ukhuwah di antara mereka itu.
Itu diantaranya, terus bakti sosial. Iya. Momentum-momentum agama banyak sekali itu. Menjelang puasa pokoknya lantas bersih-bersih masjid dan lingkungannya. Bagi yang senang berziarah kubur ya bersih-bersih makam di sekitarnya. Bagi yang lain mungkin membersihkan lingkungannya, itu kan kebutuhannya semua. Kedua, barangkali menghadapi itu dipersiapkan Ramadan secara bersama-sama, ada buka bersama, ada taweh bersama, ada takjil bersama, ada persiapan pengumpulan zakat bersama, ada pembagian zakat, ada silaturahim hari raya, sholat id, dan seterusnya, dan akhirnya muncul halal bihalal. Semua itu sebenarnya dalam rangka merajut ukhuwah tadi, ukhuwah Islamiyah yang seperti itu. Nah tentu jangan dicampur adukkan. Jadi jangan dicampur adukkan, yang ritual ya tetap ritual, yang sosial ya sosial. Nah kalau antar agama gimana? Kalau antar agama itu yang bisa dicampur-campur itu yang sifatnya sosial, kemasyarakatan, soal bantuan kebencanaan, kesehatan, keamanan, bersih lingkungan, peringatan hari-hari besar nasional, itu dimungkinkan, atau bahkan hari-hari besar agama pun dimungkinkan. Tapi sholat di masjid ya tidak perlu dirukun-rukunkan. Yang masjid jadi masjid, yang mau gereja ya gereja, yang mau pura ya pura, yang mau ke tempat lain ya silahkan, seperti itu. Caranya gimana? Satu, harus ada sikap toleransi. Bahasa Arabnya itu tasamuh, itu toleran, itu penting itu. Jadi sikap tasamuh itu sebenarnya adalah sikap yang diberikan kesempatan orang agama Islam ini agar bisa berkomunikasi dengan pihak lain. Kenapa itu? Karena itu dibutuhkan dalam kehidupannya. Karena memenuhi kebutuhan hidupnya ini tidak mungkin dia dirinya sendiri. Di antaranya itu. Masih banyak lagi. Nanti Pak kita lanjutkan. Ngapunten Pak Sam. Gitu. Cukup menarik berkaitan dengan ukhuwah ini. Yang tadi sudah sampaikan kaitan dengan ukhuwah Islamiyah, juga ukhuwah watoniyah, dan juga ukhuwah basariyah, termasuk kondisi di desa dan juga di kota tadi yang cukup beragam. Tadi sudah disampaikan banyak hal berkaitan dengan ukhuwah ini, ukhuwah Islamiyah, dan juga sudah dikembangkan berkaitan dengan juga ukhuwah watoniyah dan juga ukhuwah basariyah tadi, sampai ke arah perkotaan dan juga perdesaan. Untuk itu Pak Sam di sini selanjutnya berkaitan dengan kira-kira kegiatan ataupun juga strategi berkaitan merajut ukhuwahnya gimana Pak? Ya, jadi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan itu kan masih bersifat paternalistik. Betul. Senantiasa melihat patronnya. Oleh karena itu, di samping strategi-strategi yang saya sampaikan tadi, itu ada yang penting sekali, para tokohnya, tokoh masyarakat, tokoh panutannya, tokoh panutannya harus memberikan satu teladan, satu contoh betapa mereka menggambarkan dirinya itu adalah orang yang bisa bersatu, rukun, guyub dengan siapapun. Soalnya nanti akan ditiru, tiru oleh pengikutnya. Nah, ini yang kadang-kadang agak dilupakan sedikit itu. Ya, sama saja di keluarga itu kalau ayah ibunya setiap hari kelai, ya, anaknya nggak usah diajari langsung khatam. Gitu ya. Paham. itu seperti itu. Oleh karena itu, tokoh-tokoh representasi dari ormas keagamaan yang ada di daerah atau di desa itu. Kalau di desa itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, ada MTA, ada agama-agama yang lain, mungkin Hindu, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, atau bahkan aliran kepercayaan sekalipun. Sang tokoh itu harus mempunyai satu sikap yang bijak sebagai teladan. Mungkin bisa pemahamannya bisa berbeda, aplikasi pemahaman keagamaannya mungkin berbeda, masing-masing punya satu metodologis tersendiri, tetapi dia sebagai warga masyarakat
yang dituakan, ditokohkan, dia harus memberikan satu contoh. Pentingnya kebersamaan, pentingnya kerukunan, pentingnya ukhuwah tadi lah. Itu akan sangat efektif untuk merajut sebuah kerukunan. Kalau tokoh-tokohnya sudah begitu solid, ya insya Allah itu masyarakat akan meniru. Hanya memang godaannya ada. Nah, itu. Ya tokoh itu kadang-kadang ada nafsu-nafsunya. Dan nafsu-nafsu itu muncul biasanya tergoda ketika ada kontestasi. Lah ini momennya. Kalau kontestasi pilkades, apalagi kalau sang tokoh itu menjadi tim sukses. Apalagi bukan tim sukses tapi dia calonnya sendiri harus dipilih. Wah, ini luar biasa beratnya merajut ukhuwah. Yang dirajut bertahun-tahun itu bisa bubar seketika karena seperti itu. Itulah pentingnya lantas kedewasaan, kematangan dalam beragama sekaligus berpolitik. Dia harus paham betul berpolitik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada cuman kepentingan. Rakyat juga diberitahu. Rakyat tuh ya maunya kalau berkawan ya selama-lamanya. Kalau berseteru maunya diwariskan. Nah ini nggak mungkin. Wong politik itu seperti itu. Hari ini melawan, besok bisa menjadi kawan. Apa yang menjadikan? Ya kepentingan tadi. Lah, kalau kepentingannya kesehatan, itu menjadi kepentingan bersama. Karena semua orang sehat. Kalau keamanan, berarti itu kepentingannya bersama. Kalau lingkungan bersih, itu adalah kepentingannya bersama. Sebab kalau itu terganggu, yang rugi bukan diri per orang, tapi menjadi musibah yang lebih luas. Umpamanya ada bencana alam. Ya, tentu itu kan menjadi pemerhatinya semua orang yang ada di wilayah situ. Jangan sampai itu menjadi kita terpecah-pecah karena kaitannya dengan faham, keyakinan atau aspirasi politik yang berbeda. Di masyarakat harus dirajut betul. Perbedaan-perbedaan itu kalau sudah menyangkut kepentingan bersama harus diutamakan kepentingan bersama dalam membangun itu. Itu diantaranya keteladanan, contoh dari para tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat di sekitar itu. Sekarang kadang-kadang saya ditanya, gimana ini Pak Kiai kaitannya dengan kadang-kadang kita itu susah kok berkampanye umpamanya kok di gereja, di masjid, di pura tidak boleh. Lah sebenarnya jawabnya mudah sekali. Karena jamaah gereja, jamaah masjid, jamaah pura, jamaah wihara, jamaah kelenteng itu pilihannya bisa beda-beda. Agamanya bisa sama, tapi pilihannya bisa beda-beda. Sangat mungkin beda. Dia bisa memilih berbeda karena dulure. Ya kepaksa milih dulure. Dia berbeda karena kepaksa dia itu adalah orang yang selama ini bersama dia bekerja, kolehane, dan seterusnya. Lah, kalau masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng digunakan kampanye satu pihak, nanti mesti ada yang resign dari jamaah itu yang tidak merasa sama dengan yang dikomandangkan. Itulah maka negara sebenarnya hadir itu untuk menyelamatkan semua, bukan untuk mengebiri, bukan untuk mengkerdil, tidak. Itu sudah di mana-mana ketemu contoh seperti itu. Namanya imamnya, khotibnya suruh nyoblos A begitu. Sementara jamaahnya itu ada yang B, ada C, ada yang D, ada yang tidak semua. Nah ini nanti yang tidak cocok bisa resign, besok jamaah subuh nggak berangkat. Nah ini sebenarnya pentingnya seperti itu. Kita bisa membedakan mana itu yang esensial, mana yang itu sebenarnya adalah bisa berubah setiap saat. Tadi kan sempat berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah. Kita coba membandingkan kondisi bagaimana merajut ukhuwah Islamiyah di
perkotaan bagaimana, di Iya. perdesaan bagaimana, Iya. dan bagaimana dua tempat yang tadi secara latar belakang Iya. kondisi yang berbeda itu Iya. mampu untuk benar-benar masuk ke sisi ukhuwah Islamiyah Iya. itu. Orang bisa bersatu, berukun, guyub itu biasanya orang yang berpikiran moderat. Moderat. Jadi kalau terlalu fundamentalistik ya nggak mungkin. Tapi terlalu liberalistik Nah, ya nggak mungkin. Lah, kita posisinya harus di posisi di tengah. Karena yang liberalistik kiri itu kan tidak bisa melihat kiri lagi, yang bisa hanya dilihat hanya kanan. Yang fundamentalistik kanan tadi, ke kanan sudah nggak bisa ngelihat, yang bisa lihat kiri lah. Kalau di moderat, di tengah itu bisa depan, bisa kiri, bisa kanan. Itulah pentingnya dalam koridor agama, yaitu namanya moderasi beragama. Bukan moderasi agama loh, jangan keliru. Moderasi beragama. Kalau agamanya sih tidak usah dimodernkan atau di apa, itu ajaran doktrin. Moderasi agama itu adalah sikap, perilaku, tindakan memaknai. Ya, memaknai ajaran-ajaran agama. Contoh, ya. Contoh ada hadis Nabi sahih itu, malah bahkan ada yang menyebutkan mutawatir. Al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu harus dari kalangan Quraisy. Nah, kalau Klaten cari Quraisynya mana? Sudah nggak ada. Malu, ada satu Quraisy di Jakarta, Quraisy Shihab. Nggak ada. Nah, ini harus diberi makna. Diberi makna apa? Kualitas Quraisy. Apa kualitas Quraisy itu? Quraisy saat peradaban era Rasul itu adalah satu kawasan, komunitas yang orang-orangnya itu terpelajar, wawasannya luas, pengetahuannya sangat baik, dan jalinan komunikasinya adalah sangat bagus, perhatiannya kepada sesama itu sangat tinggi. Itu kualitasnya itu, bukan physically-nya. Nah, ini kalau tidak bisa memaknai begitu, pasti nanti menjadi tidak rukun. Nah, tidak rukun. Jadi yang dilihat bukan etnis Quraisynya, tapi kualitas Quraisy. Nah, kalau etnisnya Quraisy mesti mancung. Cari di Jawa orang mancung ya susah gitu. Jadi kualitas itu diantaranya. Pamannya lagi moderat. Ini kan panas luar biasa ini. Bagaimana itu membasuh rambut? Itu harus difahami secara geografis, dan yakin Tuhan mesti seperti itu. Di Saudi itu kalau musim dingin bisa -5 derajat. Kira-kira kalau orang ketemu seperti itu, air diambil sebanyak-banyaknya atau hanya diambil sedikit untuk mengusap rambutnya? Pasti sedikit, banyak ya dari es krim. Nah, tapi kalau musim panas kayak sekarang ini, di Saudi bisa sekarang sudah 40 derajat lebih, panas sekali. Bagaimana orang mengambil air begitu? Oh, pasti lebih banyak. Lah, ketika kita menerapkan agama, itu tidak harus ini dan tidak harus itu, harus dikontekkan. Nah, untungnya di Indonesia itu tidak seperti Saudi Arabia, musim panas dan musim dinginnya itu ya bedanya dikit-dikit saja, tidak terlalu ekstrim, sehingga di Indonesia itu cara beragamanya nyaman, enak, semua bisa mengerti dan memahami dengan baik. Kenapa? Dia milih jalan moderasi tadi, itu satu. Lah, orang yang moderat itu biasanya mudah bertoleran. Ya, toleran kalau orang Jawa mungkin apa ya? Yang pasti tidak mencampur adukan tadi. Iya, toleran. Toleran itu artinya kamu melakukan itu silahkan, tapi saya melakukan ini ya kami, jangan dicaci. Kayak sekarang ini, mohon maaf aja ya, ada orang yang saya nggak mau mengucapkan selain salam, ya silahkan, boleh. Hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Tapi kalau ada yang lain punya pandangan, wong itu salam komunikasi, assalamualaikum, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, macam itu ya jangan dicaci maki. Wong itu ungkapan-ungkapan sebenarnya kalau dilacak arti harfiahnya sama. Memang yang paling lengkap Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan keselamatan, dapat rahmat, dapat berkah. Tapi salam itu juga asal katanya sama, salam. Sehingga muncul kata-kata salam sejahtera. Namo Buddhaya juga sama. Om Swastiastu sama intinya. Rahayu, orang kebatinan. Rahayu itu apa? Hidup yang nyaman, harmoni, damai, tenang, sama. Tapi kalau nggak mau itu, ya nggak apa-apa. Nah, yang bikin tidak rukun itu yang haruskan. Jadi itu makanya dibutuhkan kematangan, kedewasaan dalam beragama. Agar matang dan dewasa gimana? Literasinya, pikniknya harus luas, harus jauh. Kalau di Jawa ini kan mesti mayoritas Muslim, Klaten 93,4%. Saya ke NTT itu 82%-nya Kristen. Islamnya 12%. Di sini masjid wah untuk pengumuman apa-apa. Kematian, ibu-ibu PKK. Wah, semua diumumkan di masjid. Adan bagi daerah tertentu yang Nahdien ya pujian. Wah, kayak begitu. Coba Anda datang di Singapura. Singapura tuh masjidnya satu negara tuh hanya 70 masjid. Yang boleh melafalkan lantunan Adam suaranya keluar sampai di luar masjid hanya satu, Masjid Sultan. Jadi omong kosong orang katakan Indonesia itu tidak. Wah, Indonesia itu malah menurut saya liberal. Jadi sangat demokratis. Nggak mungkin Anda melakukan pengajian, sholawatan, kumpul orang ditangkap. Di Saudi orang kumpul-kumpul 20-30 diskusi tangkap. Ditangkap. Nah, di sini yang senang sholawat Habib Syekh 4.000, 10.000 dengan sekeras-kerasnya ya jalan saja. Setelah itu konser jalan saja. Setelah itu dangdut jalan saja. Jadi Indonesia ini yang paling nyamannya dunia sebenarnya. Sehingga itulah yang menjadikan kita itu bisa bertahan rukun sampai sekarang meskipun agamanya macam-macam, sukunya berpuluh-puluh, bahasanya beratus-ratus, kok masih bisa bertu karena semua ada toleransi. Yang tidak boleh toleran itu adalah soal kaitannya dengan apa ketuhanan. Kaitannya dengan teologi nggak perlu toleran. Kalau teologi mesti lakum dinukum waliyatin. Kalau ibadah ya sudah. Ya tidak perlu kalau minggu ke masjid, bagi gereja atau yang Muslim ke gereja, ya Muslim. Tidak. Enggak usah, ya sudah adalah bahasa Jumat. Kalau orang Kristen Jumatan untuk apa? Satu dia tidak meyakini dan dua juga tidak ada gunanya. Itu diantaranya yang bikin rukun itu diantaranya toleransi. Lah ketika orang bisa rukun, bisa guyub, bisa toleran itu kalau dia itu bisa mengerti tentang budaya. Budaya, karena ekspresi beragama itu diserap manusia yang berbudaya itu beda-beda. Contoh, makam di Saudi itu hanya ditandai dengan batu. Tapi di tempat lain berbeda-beda. Tapi jenazahnya sama-sama dikuburkan. Menghadap kiblatnya sama. Hanya di atasnya aksesorisnya itu beda-beda. Yang raja-raja Jawa bahkan di puncak gunung dibangun dan seterusnya. Dan itu persoalan-persoalan kekhasan daerah masing-masing. Raja-raja di Gorontalo sana, raja di Sulawesi itu gua-gua apa itu? Itu juga dalam bentuk itulah namanya itu budaya. Lah harus bisa membedakan ajaran agama dan mana budaya. Pakaian itu esensinya itu satrul aurah, menutup auratnya itu yang penting. Modenya, fashionnya ya silakan saja, Ya itulah menjadi inovasi. Maka di Islam itu menjadi nyaman karena ajaannya itu fastabiqat, berkompetisi, berkontestasi, tapi orientasinya yang baik-baik. Ini tadi udah banyak kita berbincang-bincang lebar berkaitan dengan ukhuwah dan juga bagaimana strategi merajut ukhuwah
di Islamiyah, termasuk juga kaitan juga dengan hal lain sampai ke arah perkotaan dan pedesaan. Jadi Pak Sam di sini nanti di Yayasan Jamaah Haji Klaten juga ada terkenal berkaitan dengan ukhuwah. Nanti bagaimana sisi-sisi ukhuwah termasuk juga kaitan dengan Yayasan Jamaah Haji yang ada di Klaten. Terima kasih saudara-saudaraku semua, masyarakat Klaten sekitarnya dan umat Islam. Yayasan Jamaah Haji inilah bukti nyata pentingnya ukhuwah. Jadi 45 tahun yang lalu para founding fathers, para pendiri itu sudah menggagas sesuatu yang sekarang dilihat. Apa itu? Mereka itu dari latar belakang yang beragam. Ada yang NU, Kiai Haji Muhammad Husnun, ada Kiai Haji Amir Maksum yang dari Muhammadiyah, ada Haji Robi, itu adalah seorang pengusaha, ada Haji Darussalam, itu juga seorang pengusaha, ada Haji Marzuki Mahdi, itu adalah birokrat, kepala desa. Ada Badruzzaman, yaitu akademisi intelektual dan juga mubalek, bahkan ada juga yang ASN lah, kalau dulu pegawai namanya adalah Pak Sugianto, itu adalah pegawai Kemenang. Himpunan dari para ulama, pengusaha, politisi, akademisi, terus swasta, ASN, semuanya itu berhimpun membangun meskipun beda-beda, tapi ada semangat untuk bersama-sama rukun terbangun ukhuwah Islamiyah. Maka dilahirkanlah Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten yang bercita-cita saat itu untuk bagaimana satu, merawat yang namanya kemabruran haji dan ukhuwah itu dengan nyata. Karena dengan nyata jawabannya adalah dengan amal usaha. Dirintis mulai klinik yang kecil di Masjid Raya, berkembang menjadi rintisan rumah sakit, terus berkembang menjadi rumah sakit, terus menjadi besar, terus melahirkan rumah sakit lagi di Cawas, kemudian melahirkan rumah sakit lagi di Boyolali, melahirkan lagi namanya adalah BPR Al-Mabrur, melahirkan lagi PT Radio Salma, dan sekarang sudah merambah kepada dunia pendidikan yang sudah mulai dibangun. Insya Allah 25 nanti akan mulai penerimaan siswa baru, namanya adalah Pondok Pesantren Modern Nasirul Wasatiyah yang punya lembaga pendidikan namanya Madrasah Aliyah Cendekia Nasirul Wasatiyah. Itu hasil dari sebuah ukhuwah. Itu saja adalah ukhuwah Islamiyah. Kenapa sesama Muslim kok sama Islamnya perlu dibangun ukhuwah? Nyatanya di daerah lain tidak bisa. Bisa di awal ketika sudah mulai tumbuh berkembang, konflik. Lah di Klaten ini adalah contoh yang menjadi contoh, bisa jadi role model nasional. Betapa sebenarnya ukhuwah yang dibangun dengan penuh ketulusan, dengan amal usaha yang betul-betul berorientasi untuk memberikan pelayanan umat, peningkatan ekonomi masyarakat, dan seterusnya itu diberkati oleh Tuhan, oleh Allah, seperti sekarang ini. Oleh karena itu, lagi-lagi kami mengingatkan lewat podcast ini, ayo seluruh keluarga besar yayasan dengan seluruh pengelola amal usahanya harus diingat bahwa ini adalah warisan mulia dari para pendiri, bahwa betapa memperjuangkan Islam, membela Islam, memajukan Islam dengan amal usaha nyata dalam bidang kesehatan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang media, dan dalam bidang pendidikan, itu menjadi kebutuhan bersama. Dan sekarang sudah mulai dirasakan, karyawannya sudah hampir 1.500, berarti di balik itu kan tambah suami, istri, tambah anak, berarti bisa puluhan ribu orang menggantungkan diri lewat kerja di yayasan dengan amal usahanya ini. Oleh karenanya itu lagi satu bukti
bahwa ukhuwah itu adalah sangat penting untuk membangun sebuah peradaban, sebuah kerjasama itu penting. Maka ukhuwah itu adalah harus satu, orang yang bersangkutan punya sikap, wawasan yang luas, tapi pergaulannya harus luas. Luas, tapi luas. Luas pergaulan pasti itu dibatasi, bisa diperkuat dengan ya literasi, pengalaman yang luas. Kenapa harus luas? Gak mungkin kita itu sendiri. Ya dulu awal-awal itu namanya dokter spesialis kulit itu ya Redik yang Kristen atau Katolik itu. Ya karena kita belum punya begitu. Dulu mau melahirkan laki-laki, dokternya semua, perempuannya belum ada, ya terpaksa itu. Lah sekarang sudah komplit. Kalau perempuan minta melahirkan dirawat oleh dokter perempuan, siap. Bahkan sudah sangat lengkap sekarang. Ada rumah sakit tipe C yang mengkhususkan sebagian khusus bedah juga ada, dan umum ada juga yang kayak di RSI ini, Klaten ini, TBB dengan perangkatan yang sangat modern, sangat telah terpenuhi seperti itu. Dan yang lebih hebat lagi, rumah sakit kita itu semua berbasis syariah. Artinya syariah itu jangan dipahami bahwa syariah itu hanya dibacakan bismillah dan setelah itu alhamdulillah, tidak. Lulus namanya itu sertifikasi syariah itu harus lulus KARS. Jadi harus sertifikasi dulu dari lingkungan kesehatan. Lulusnya paripurna baru. Kalau belum lulus paripurna langsung syariat ya nggak bisa. Jadi orang-orang yang menaruh perhatian kepada rumah sakit Islam di Klaten ini sudah betul. Penjenengan dari sisi medisnya prima, paripurna, tambah nilai agamanya itu sangat mulia. Sehingga ini harus dijelaskan pada masyarakat. Bukan karena sentimen apa-apa, agama tidak. Rumah sakit kita itu adalah di samping aspek medisnya adalah paripurna, disempurnakan juga dari aspek keagamanya adalah syariah Islam, apa itu gizinya, laundrynya, terus ruang-ruangnya, terus cara makan minum, panduannya, bahkan menjelang kematian dipandu, dirawat secara baik. Sehingga kalau sudah orang berpikir itu, ya memilih rumah sakit Islam dan jamaah haji itu adalah tidak salah, dan umat Islam sudah seharusnya seperti itu. Apa tidak boleh ke rumah sakit lain? Ya boleh, tidak dilarang. Tapi kan kami mengajak, masa saudaranya memilih sesuatu yang ada yang paling baik, memilih yang belum baik kan ya mesti diarahkan, diingatkan. Itu satu. Terus kedua, pengelolanya ini mulai dari pembina, pengurus, pengawas juga membangun ukhuwah. Karena apa? Person-person ini dilahirkan oleh ormas keagamaan yang ada. Ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Nahdlatul Ulama. Ketika bergabung di yayasan ini, NU dan Muhammadiyahnya ditinggal. Pulang nanti ya kembali lagi. Kalau di yayasan ini ya yayasan Jamaah sebagai perekat umat. Karena 45 tahun ini satu bukti, ini tidak boleh nanti siapapun yang pegang. Kalau yang pegang kebetulan adalah orang NU semua, tidak boleh di NU-kan. Kalau yang pegang semuanya adalah orang hamba, tidak boleh di Muhammadiyahkan. Tetapi ini adalah kebersamaan. Nah ini sampai dihormati oleh Wakil Presiden Profesor Dr. Ma'ruf Amin ketika meresmikan gedung Mekah itu datang di sini itu dia kagum. Kok bisa ya NU dan Muhammadiyah bisa rukun ya? Biasanya daerah lain itu tidak bisa rukun, Samsudin. Bisa Kiai, buktinya ini Kiai itu bisa rukun karena sebenarnya kalau mau bisa. Nah, biasanya kalau tidak mau ya itu ya, maka semboyannya bersama kita bisa. Seperti itu. Sampai gitu Mas Wahid dan saudara-saudara kami, umat Islam, masyarakat lain semuanya, apa yang kita sampaikan ini sebenarnya hanya memotret potensi, kekuatan, kehebatan orang Klaten. Nah, semoga ini menjadi satu inspirasi bagi umat Islam dan masyarakat di sekitar Klaten, Jawa Tengah dan seterusnya. Selamat, terima kasih dan salam.
Itu tadi kan berkaitan dengan ukhuwah yang ada di yayasan. Tapi tadi Pak Sam juga awal sudah menyampaikan kaitan ukhuwah secara umum, termasuk juga di desa dan di kota. Mungkin Pak Sam sebelum kita tutup sedikit closing statement berkaitan dengan strategi merajut ukhuwah untuk semuanya. Iya. Jadi kata Bung Karno mengatakan bersatu menjadi kuat, kuat menjadi bersatu. Itu bisa saja dirubah. Rukun, kuat, kuat, rukun. Nah, ini sudah bukti nyata itu satu. Artinya tidak ada alasan untuk tidak ukhuwah, tidak ada alasan untuk tidak bersatu, tidak ada alasan untuk tidak bersama-sama. Karena problem umat kemanusiaan masyarakat ini besar sekali yang tidak mungkin dikerjakan sendiri, ormas tersendiri, partai tersendiri, golongan tersendiri. Sinergitas kebersamaan seluruh potensi ini akan menghasilkan kekuatan yang dahsyat lah. Buktinya ya yayasan kita ini sudah terbukti seperti ini. Nah, ini closing statement saya hanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam yang setelah panjang lebar menyampaikan berkaitan dengan strategi merajut ukhuwah Islamiyah, masyarakat Islam, perkotaan dan juga perdesaan di dalam perspektif tahun baru Islam 1446 Hijriah. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat, termasuk juga dicontohkan ukhuwah di dalam Yayasan Jamaah Haji Klaten ini. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf, saya Wahid dan juga bersama Ustadz kita yaitu Pak Dr. Haji Syamsuddin Asrofi MM. Untuk itu kami pamit. Semoga kita bisa bertemu lagi di pada podcast yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.